Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang barisan fungsi yang konvergen seragam. Terakhir di video sebelumnya sampai pada teorema ini atau lema ya. Barisan fungsi terbatas Fn pada A subset dari R konvergen seragam ke F pada A ya. Jika dan hanya jika, kayaknya saya tulis double, jika dan hanya jika norm seragam Fn dikurangi F pada A konvergen ke 0 atau menuju ke 0, mendekati 0. Nah sekarang bukti ke arah kanan. Ini kita gunakan untuk menunjukkan bahwa suatu barisan fungsi konvergen seragam ke F atau ya tidak konvergen seragam. Nah bukti ke kanan, misalkan Fn konvergen seragam ke F. Jadi barisan fungsi ini konvergen ke F pada A. Ingat barisannya terbatas ya. Maka berdasarkan definisi konvergen seragam, untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K yang hanya bergantung pada epsilon, sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K epsilon dan X-nya anggota A, maka selisih antara Fnx dikurangi Fx, ini harusnya Fx ya, kurang dari atau sama dengan epsilon. Mungkin kurang dari epsilon saja ya. Nah dari sini kita peroleh bahwa F-nya itu terbatas pada A. Nah untuk menunjukkan terbatasnya mudah. Nilai mutlak F ini Fx ya, nilai mutlak Fx itu ini kan sama dengan nilai mutlak ini Fx dikurangi Fnx ditambah Fnx gitu ya. Kemudian gunakan ketaksamaan segitiga, nilai mutlak ya ditambah nilai mutlak Fnx. Karena barisannya terbatas maka ini kurang dari suatu bilangan, dan karena sebelumnya lihat ini ya, maka ini ya kurang dari atau sama dengan epsilon sehingga ini terbatas. Oke ya. Nah sampai sini. Jadi kalau begitu norm Fn dikurangi F pada A, nah sesuai definisi norm, supremum dari Fnx dikurangi Fx ini dalam nilai mutlak, di mana X-nya anggota A. Nah ini kurang dari epsilon atau pakai sama dengan ya. Maka supremumnya ya tidak akan melampaui epsilon itu. Jadi norm Fn dikurangi F pada A kurang dari atau sama dengan epsilon jika N-nya lebih dari atau sama dengan K epsilon. Karena epsilonnya sembarang, epsilon positif sembarang, maka kondisi ini mengakibatkan ini konvergen ke 0. Norm Fn dikurangi F pada A konvergen ke 0. Jadi terbukti ya. Kemudian bukti ke arah kiri, misalkan norm Fn dikurangi F pada A konvergen ke 0 atau menuju 0. Maka jika diberikan epsilon positif terdapat bilangan asli, kita sebut saja H yang bergantung pada epsilon ya. Sedemikian hingga jika N lebih dari atau sama dengan H epsilon, maka norm ini kurang dari epsilon, kurang dari atau sama dengan epsilon. Nah akibatnya diperoleh, nah pengertian ini sendiri ya. Sebentar. Akibatnya diperoleh nilai mutlak Fnx dikurangi Fx kurang dari atau sama dengan epsilon.
untuk setiap N yang lebih dari atau sama dengan H epsilon dan X-nya anggota A. Dari mana ini? Lihat di pembahasan norm seragam itu. Ya. Kan nilai norm ini pada A kurang dari atau sama dengan epsilon jika dan hanya jika kurang dari epsilon gitu. Tentu saja ini fx ya, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu barisan fungsi fn ini konvergen seragam ke f pada a, itu ya. Jadi terbukti. Nah, ini contohnya. Oke, sekali lagi dilihat ya. Karena ini dan dia bilangan aslinya itu hanya bergantung pada epsilon, maka berdasarkan definisi si barisan Fn itu konvergen seragam ke F pada A. A adalah domainnya. Oke, ini contohnya. Buktikan barisan fungsi Fn dengan Fn x sama dengan x per n konvergen pada Fx sama dengan 0 pada interval tutup 0,1. Nah, pada soal sebelumnya barisan ini tidak konvergen seragam pada R. Ya, sekarang kita batasi segini saja. Karena kalau pada R fungsi ini tidak terbatas. Sehingga kita tidak bisa menggunakan lema yang tadi itu. Jadi kita batasi saja pada selang ini. Maka si Fn ini terbatas untuk setiap n. Gitu ya. Nah, sekarang untuk menunjukkan bahwa dia konvergen seragam, tinggal kita hitung saja ya normnya pada A, dan ini sama dengan, ingat definisinya, supremum dari Fnx dikurangi F ya, Fnx dikurangi Fx. Fnx nya tuh ini, Fx-nya tuh ini. Itu ya, dimana X-nya anggota ini. Selang tutup 01. Nah, nilai ini akan maksimum. Ya, walaupun supremum tidak mesti ada maksimum ya. Supremum dari ini adalah dicapai kalau X-nya sama dengan 1. Sehingga supremumnya adalah 1 per n gitu ya. Sehingga ini norm ini Fn dikurangi F pada A itu konvergen ke 0. Oleh karena itu barisan Fn konvergen seragam ke F pada 01, selang tutup 01 gitu ya. Atau boleh ditulis Fn konvergen seragam ke F pada selang tutup ini 01. Oke ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misal Gn X sama dengan X pangkat N untuk X anggota ini ya. Kemudian n-nya bilangan asli dan Gx-nya sama dengan 0 untuk X lebih dari atau sama dengan 0 tapi kurang dari 1 dan G1 sama dengan 1. Apakah barisan ini konvergen seragam ke G? Ya. Nah, tinggal kita hitung saja norm Gn dikurangi G-nya pada ini selang tutup 01. Oh ya, ini kita ambil 01 agar sebagai contoh saja, agar barisan fungsi ini terbatas. Kalau sebelumnya kan untuk X real ya. Walaupun kemudian konvergennya ya di sekitaran itu 01 atau dari negatif 1 sampai 1 ya.
Nah ini kalau kita hitung, ini sama dengan supremum dari X pangkat N jika X-nya lebih dari 0 kurang dari 1, dan ini sama dengan 0 jika X sama dengan 1. Gitu ya. Nah ini akan mencapai maksimum. Jadi nilai mutlaknya tidak ditulis karena ini tidak negatif, gitu ya. Nah berarti kalau begitu ini akan mencapai maksimum atau supremumnya itu akan dicapai kalau X-nya sama dengan 1, gitu ya. Dan ini supremumnya sama dengan 1, gitu ya. Jadi yang ini semakin mendekati 1 X-nya, maka supremumnya sama dengan 1. Nah ini artinya kita bisa pilih epsilon 0-nya sama dengan setengah, atau dengan kata lain bahwa si Gn ini tidak konvergen ke 0, gitu ya. Ini konvergennya akan ke 1. Akibatnya Gn tidak konvergen seragam ke 0, ya, ke G. Dalam hal ini G-nya adalah Gx-nya sama dengan 0, gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Misalkan Kn adalah fungsi yang memetakan selang tutup 02 ke R dengan rumus seperti ini. Knx sama dengan X kuadrat per N. Kemudian Kx sama dengan 0. Buktikan bahwa Kn ini konvergen seragam ke fungsi K pada selang tutup 02. Nah sekarang kita lihat ya. Nah sekali lagi ini kita ambil pada ini, kalau di sininya R, maka ini tidak terbatas. Nah, tapi kalau pada selang tutup ini dia terbatas. Sehingga kita bisa menggunakan lemma yang kita bahas di video ini, gitu ya. Sekarang kalau kita hitung Knx dikurangi Kx itu sama dengan X kuadrat dibagi N, gitu ya. Terbatas pada 0 selang tutup 02. Nah sekarang kita hitung ini di bukunya H memang ini Kn kurangi K pada A, kita sebut saja ini A ya, interval itu A, dan ini sama dengan supremum dari nilai mutlak X kuadrat per N, gitu ya, dimana X-nya anggota itu. Nah X kuadrat itu tidak mungkin negatif, N-nya juga bilangan positif, jadi nilai mutlak bisa tidak usah ditulis. Ya, maksudnya nilai mutlak dari X kuadrat dibagi N ya sama dengan X kuadrat dibagi N, gitu ya. Tapi kalau mau dibiarin juga tetap boleh juga sih. Nah, dia akan mencapai supremumnya adalah ya kalau X-nya kita substitusi sama dengan 2 ke situ. Sehingga ini sama dengan 4 per N. Ya, sama dengan 4 per N. Nah oleh karena itu barisan tersebut ya ini kan konvergen ke 0 ya. Oleh karena itu kesimpulannya Kn konvergen seragam ke K, dimana Kx nya sama dengan 0 ya, pada selang tutup 0
2. Nah ini ya, barisan ini kan konvergen ke 0. Oke, contoh berikutnya. Nah yang seperti ini, fnx nya sama dengan sin nx plus n dibagi n, dan fx nya sama dengan 0. Buktikan fn konvergen seragam ke f pada r. Jadi ini didefinisikan pada r, ini juga pada r. Nah kita hitung ya normnya. Fn dikurangi f pada r itu sama dengan supremum dari, nah, berarti kalau begitu ini kurangi 0. Nah nilai mutlak ini kurangi 0, kan hasilnya kita tuliskan sinus nx ditambah n dibagi n, dimana x nya anggota himpunan bilangan real. Dan ini sama dengan ini sendiri kan kurang dari atau sama dengan per n ya. Nah supremumnya ya sama dengan 1 per n gitu ya. Dan 1 per n itu konvergen ke 0. Nah jadi fn konvergen seragam ke f pada seluruh real, seluruh himpunan bilangan real. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan berikutnya ke kriteria Cauchy untuk kekonvergenan seragam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.